Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu berdoa dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Engkau yang tak pernah meninggalkan kami. Engkau yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, bahwa dalam setiap musim hidup kami, takkan Engkau membiarkan kami jatuh. Terima kasih Tuhan. Tenanglah
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bangga punya Bapa seperti Engkau Tuhan, yang sangat mengasihi kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu mengawali hari ini dengan merenungkan firman-Mu. Kami berdoa biar Roh Kudus mengurapi setiap kami, mengurapi hamba-Mu yang berbicara, agar di pagi hari ini kami mendapat sebuah rema, kami dikuatkan, diteguhkan oleh firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami, biar kami bisa membuka hati, pikiran kami untuk setiap firman Tuhan yang ditaburkan di hati, di tanah kami yang subur Tuhan. Dan kami berdoa, kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, kami siap dengar firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Shalom HCC Families, sangat bersuka cita bisa berjumpa dengan saudara di saat teduh. Apalagi buat Bapak Ibu Saudara yang menontonnya langsung pada saat video ini rilis jam 5 subuh. Dan mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang menonton ini di siang hari mungkin, atau di sore hari, atau di malam hari. Tidak ada masalah, yang penting setiap hari kita merenungkan firman Tuhan. Oke. Dan kita masih di sebuah seri pengajaran tentang kitab Ayub. Dan hari ini kita akan belajar di pasalnya yang ke-20 dengan sebuah perikop yang menarik, yaitu pendapat Zophar bahwa sesudah kemujuran sebentar orang fasik akan binasa. Nah, ini adalah sebuah perikop yang seolah-olah merangkum seluruh isi dari pasal 20 ini. Ketika saudara membaca di rumah, mungkin sebelum saudara nonton video ini atau setelah nonton video ini, ketika saudara membaca dengan detail isi dari pasal 20 ini, saudara akan menemukan banyak penjelasan atau perkataan hikmat dari Zophar tentang bagaimana sih sebenarnya kehidupan orang fasik itu. Dan bagaimana ada banyak tipuan-tipuan yang terlihat di dalam sebuah kehidupan orang fasik. Nah, ketika kita membaca judul dari pasal ini, saya teringat oleh beberapa ayat di mana Tuhan seringkali ingatkan kita bahwa jangan iri kepada orang fasik. Jangan iri terhadap kehidupan orang fasik, atau kekayaan orang fasik, atau harta orang fasik. Ada sebuah kata yang menarik, dikatakan jangan iri. Artinya ketika Tuhan melarang kita jangan iri, artinya sungguh besar potensial kita untuk bisa iri kepada kehidupan orang fasik. Mengapa? Karena ketika kita melihat orang fasik, mereka melakukan kejahatan, mereka melakukan kecurangan, mereka tidak hidup di dalam Tuhan, tetapi terlihat seolah-olah mereka hidup baik-baik saja. Terlihat seolah-olah mereka lebih kaya daripada kita. Terlihat mereka tetap mencapai sebuah pencapaian besar. Mereka memiliki harta yang melimpah. Seolah-olah mereka hidup dengan bahagia. Tetapi kenapa saat kita hidup di dalam Tuhan, seolah-olah semakin banyak masalah, semakin banyak tantangan hidup, semakin banyak pencobaan. Maka itu sangat besar kemungkinan kita bisa menjadi iri kepada orang fasik, kepada kehidupan orang fasik yang terlihat dari luar. Nah, saya sering melihat dan mendengar kesaksian dari teman-teman atau orang-orang yang saya tahu baru bertobat, baru masuk untuk hidup dalam Tuhan, baru meninggalkan kehidupan yang lama. Mereka cenderung mengatakan beberapa hal yang mirip, yaitu ketika mereka ikut Tuhan justru ada beberapa tantangan hidup, ada beberapa pencobaan yang mereka alami. Ada banyak proses hidup yang mereka alami. Seolah-olah ikut Tuhan justru makin berat. Padahal memang kalau kita ikut Yesus, kita harusnya sama, ikut juga memikul salib. Ada hal-hal yang harus kita bereskan dari kedagingan kita. Tetapi tentunya untuk sebuah tujuan yang lebih baik, untuk sebuah tujuan yang lebih mulia. Dan kita tahu bahwa itu semua untuk kebaikan kita. Lewat Ayub 20 ini kita belajar dari perkataan hikmat dari salah satu sahabat atau kerabat Ayub yang adalah orang yang bijaksana juga, tentang bagaimana hidup orang fasik. Di pasal ini saya ada menggarisbawahi beberapa ayat atau beberapa kata kunci yang saya temukan dalam paragraf ini, dalam satu pasal ini, dan saya ingin share kepada saudara. Di pasal yang ke-20 ini ayat yang kelima dikatakan bahwa sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja. Apa sih maksudnya? Nah, terlihat orang fasik merayakan pencapaian mereka. Apalagi kalau hari ini kita lihat sosial media, kita melihat orang-orang yang kita tahu mereka adalah orang fasik, tetapi seolah-olah mereka mencapai banyak hal, mereka merayakan banyak hal. Tetapi di firman Tuhan katakan,
sorak-sorai orang fasik hanya sebentar saja. Artinya, sorak-sorai dan sukacita mereka hanya sebentar saja, kemudian tidak lama setelah itu akan lenyap. Ayat yang ke-6, walaupun keangkuhannya sampai ke langit, dan seterusnya, mengatakan tentang bagaimana orang fasik begitu angkuh. Nah, kita sering menghadapi keangkuhan orang fasik. Mungkin ada satu kesempatan di mana saya atau saudara ketemu dengan seseorang yang tidak hidup dalam Tuhan, dan ketika kita mulai berbicara tentang Tuhan, mereka mulai berespon dengan bagaimana mereka menganggap remeh Tuhan. Mereka menganggap remeh orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Mereka menganggap remeh hamba Tuhan. Mereka menganggap remeh iman kita atau prinsip kita untuk hidup dalam Tuhan, untuk hidup benar. Mereka mulai membandingkan hidup mereka dengan hidup kita. Dan mereka mengukur segalanya lewat apa yang kita miliki yang terlihat oleh kasat mata. Dan mereka bilang bahwa hidup dalam Tuhan itu tidak diberkati. Justru hidup curang, hidup dalam hidup orang fasik justru sepertinya lebih diberkati daripada kita. Nah, keangkuhan mereka seolah-olah menekan iman kita dan mulai membuat kita berpikir, sepertinya hidup orang fasik itu baik-baik saja atau sepertinya menyenangkan. Kemudian di ayat yang ke-9, ia tidak lagi tampak pada mata yang melihat. Ia seolah-olah menghilang, seolah tidak diingat lagi, tidak dikenang lagi. Mereka hanya dikenang atau dilihat dan diingat selama mereka memberikan keuntungan. Selama ada orang memanfaatkan mereka atau mendapatkan keuntungan dari mereka, mereka diingat. Ketika itu tidak lagi, maka mereka menghilang begitu saja dari benak orang-orang. Mereka tidak lagi dilihat. Tidak ada warisan yang mereka tinggalkan untuk generasi berikutnya. Tidak ada contoh teladan atau makna hidup yang mereka berikan kepada orang-orang yang mereka tolong. Di ayat yang ke-10, anak-anaknya harus mencari belas kasihan orang miskin. Kita belajar bahwa berkat kasih setia Tuhan itu turun-temurun. Amin, saudara. Bukan hanya kita yang diberkati, tetapi anak cucu kita pun diberkati. Sedangkan kekayaan orang fasik tidak dapat dinikmati turun-temurun, saudara. Anak-anak mereka harus bergumul akibat kesalahan orang tuanya. Jadi sama, bagaimana berkat Tuhan itu turun-temurun, kehidupan orang fasik pun itu turun-temurun. Bagaimana kita untuk hidup di dalam Tuhan, untuk bertobat dan mematahkan setiap kutu-kutu keturunan itu, saudara. Kemudian ayat yang ke-11, tulang-tulangnya boleh penuh tenaga orang muda, tetapi tenaga itu pun akan membaringkan diri bersama dia dalam debu. Kita belajar bahwa kehebatan dan pencapaian mereka seolah tiada arti, karena pada akhirnya mereka akan menemukan kebinasaan. Ujung-ujungnya hanya liang kubur, dan mereka tidak melihat sebuah kekekalan. Ayat yang ke-12, sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya. Di sini kita lihat bahwa benar bahwa kejahatan manis rasanya. Oleh karena itu orang fasik hanyut dan tenggelam oleh kenikmatan dunia orang fasik yang semu. Kita tidak bisa bilang bahwa setiap kejahatan mereka itu mereka tidak nikmati. Tetapi di sini dikatakan bahwa kejahatan manis rasanya. Itu membuat mereka terikat, buat mereka nyaman di area itu. Dan mereka terus melakukannya. Ayat yang ke-15, harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Artinya semua yang dikumpulkan atau dihasilkan seolah dimuntahkannya lagi. Tidak dapat mereka nikmati. Sama seperti ayat yang ke-18, ia harus mengembalikan apa yang diperolehnya dan tidak mengecapnya. Ia tidak menikmati kekayaan hasil dagangnya. Bayangkan saudara, belum tentu orang yang memiliki banyak harta, orang fasik yang memiliki banyak kekayaan, menikmati kekayaannya. Ayat yang ke-20, sesungguhnya ia tidak mengenal ketenangan dalam batinnya. Di sini saudara kita belajar, saat mereka hidup dalam kejahatan dan kecurangan, mereka tidak menemukan ketenangan dalam batinnya. Hidup penuh ketakutan dan kekhawatiran. Tidak ada yang namanya damai sejahtera. Dan ayat-ayat berikutnya yang menjelaskan tentang kemurkaan Allah kepada mereka orang fasik. Konsekuensi yang mereka alami di ayat-ayat yang selanjutnya. Jadi kita belajar saudara, mungkin hari ini ada di antara kita, saya atau saudara, yang merasa hidup dalam Tuhan itu seolah berat rasanya. Seolah justru banyak pergumulan dan tantangan hidup. Dan mulai iri ketika melihat kerabat kita yang tidak hidup dalam Tuhan, seolah mereka hidup lebih baik. Saat kita mulai alami itu saudara, mari kita ingat perikop dari Ayub 20 ini, bahwa sesudah kemujuran sebentar orang fasik akan binasa. Mari ingat bahwa kebahagiaan sejati, hidup yang kekal, damai yang sejati hanya kita temukan di dalam Yesus. Katakan amin saudara. Mungkin hari ini kita belum punya harta melimpah atau pencapaian yang signifikan, tetapi kepada setiap kita Tuhan itu
memberi kuasa untuk menikmati berkat. Amin, saudara. Ada yang memiliki banyak tetapi tidak punya kemampuan untuk menikmati. Tetapi kepada kita, orang-orang yang hidup dalam Tuhan, Tuhan berikan kita kemampuan untuk menikmati setiap berkat Tuhan, kecil maupun besar. Kepada setiap kita Tuhan berikan damai sejahtera untuk kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Mari kita mulai mensyukuri apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini. Mungkin itu masih kecil, mungkin itu keluarga kecil, mungkin itu sebuah usaha kecil, atau mungkin Tuhan percaya kita beberapa karyawan. Mungkin perusahaan kita belum punya ratusan karyawan, tetapi apa yang kita kerjakan hari ini, apa yang Tuhan percayakan pada kita hari ini, Tuhan memberkati kita dengan sebuah kuasa untuk menikmatinya. Dan jika saat ini kita sedang menghadapi tantangan, mungkin di antara kita ada yang sedang bergumul, saya percaya Tuhan mengizinkan kita untuk memproses kita menjadi pribadi yang lebih luar biasa lagi, untuk memperbesar kapasitas kita dan untuk mengajarkan kita banyak hikmat. So, ketika kita hari ini menghadapi pergumulan atau tantangan hidup, kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kalau Tuhan izinkan kita alami sesuatu, artinya Tuhan tahu bahwa Tuhan tidak akan mengizinkan percobaan yang lebih dari kemampuan kita. Artinya Tuhan sedang men-stretching atau memperbesar kapasitas kita untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih mengandalkan Tuhan, dan pribadi yang lebih penuh hikmat. Karena lewat setiap persoalan dan pergumulan, kita melihat ada pesan Tuhan di dalamnya. Saya berdoa, lewat firman kali ini kita semua bisa menyadari bahwa hidup dalam Tuhanlah kita dapat jaminan keselamatan. Amin, saudara. Dan hidup yang kekal, kemampuan untuk menikmati hidup, damai sejahtera dan sukacita hanya kita temukan di dalam Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa buat firman-Mu hari ini. Kami kembali diingatkan bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan kami temukan kebahagiaan. Hanya di dalam Engkau kami temukan ketenangan. Kami temukan sukacita dan damai sejahtera. Bahkan kemampuan untuk menikmati berkat. Bahkan hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Ampuni setiap kami Tuhan ketika kami mulai melihat orang fasik. Ketika kami mulai iri kepada kekayaan orang fasik. Iri kepada pencapaian orang fasik. Iri ketika melihat ada orang curang dan kemudian mereka berhasil. Ampuni setiap kami Tuhan. Dan Roh Kudus bantu kami untuk tetap percaya dan bergantung hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.